Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, yang mana itu adalah bagian daripada nikmat yang sangat besar. Apalagi di tengah wabah corona seperti ini, kita begitu merasakan betapa besarnya nikmat kesehatan itu. Dan tentu ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat yang mana banyak sekali manusia yang merasa yang terlalaikan karena dua nikmat tersebut. Satu, as-sihhah, yaitu kesehatan. Dua, al-faraq, yaitu waktu luang. Dan hari ini betul-betul kita bisa merasakan betapa mahalnya arti sebuah kesehatan. Banyak yang meninggalkan pekerjaannya untuk berdiam diri di rumah, untuk kemudian bisa menjaga kesehatannya. Banyak yang kemudian hidupnya lebih bersih, lebih teratur untuk menjaga kesehatannya. Bahkan mungkin ada sebagian di antara kita yang mengeluarkan banyak uang untuk membeli vitamin dan seterusnya, untuk menjaga imun tubuhnya, untuk menjaga kesehatannya. Maka saya berharap semoga setelah corona ini, setelah wabah ini hilang insyaAllah, maka saya berharap kesehatan itu tetap dijaga sebagaimana kesehatan itu kita jaga ketika datang wabah. Dan yang lebih penting daripada itu, bukan hanya tentang menjaga kesehatan, karena kalau hanya menjaga kesehatan saja, itu hanyalah bagian terkecil dari kehidupan. Yang paling penting adalah apa yang menjadikan kesehatan itu bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu ketaatan. Apa yang membuat waktu luang itu bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla ketika kita pakai untuk kebaikan, kita gunakan untuk ketaatan, yaitu bagaimana kesehatan tersebut, bagaimana waktu luang tersebut kita pakai dan kita gunakan untuk bernilai ibadah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla yang kita bungkus dan kita bingkai dalam balutan ketaatan dan kebaikan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu wabah ini terjadi bukan atas ketidaksengajaan Allah. Tentu semua yang terjadi atas kemauan Allah dan iradah Allah, kemauannya, kesengajaannya. Allah yang paling tahu tentang hamba-hambanya, Allah yang paling tahu tentang keadaan satu negara, Allah yang bisa memilih, dan itu hak mutlak ya, yang kemudian Allah punya. Dan termasuk bagaimana Allah jadikan wabah ini mendekati bulan suci Ramadan, saudara sekalian. Allahu Akbar. Ini ujian yang begitu berat. Bagaimana justru menjelang Ramadan kita harus melatih diri kita untuk salat berjamaah. Bagaimana justru menjelang Ramadan kita harus kemudian melatih diri kita untuk kemudian semakin banyak mengunjungi rumah-rumah Allah. Di saat yang sama Allah berikan wabah ini. Dan Anda bisa bayangkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ibadah umrah, yang mana sebahagian kemudian telah mendaftarkan dirinya untuk beribadah umrah di bulan suci Ramadan atau kemudian sebelum Ramadan. Tetapi Allah berkehendak lain, Allah berkata lain. Allah jadikan wabah ini sebagai perantara agar kemudian kita sadar bahwa tidak ada yang kuasa kecuali kuasa Allah, tidak ada yang hebat kecuali kemahahebatan Allah, tidak ada yang menentukan kecuali yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kajian kita yang bertemakan bagaimana mempersiapkan bekal terbaik menghadapi bulan Ramadan, saya dahului dengan muhasabah diri kita masing-masing. Bagaimana Ramadan kali ini ada sesuatu yang berbeda yang Allah berikan kepada kita, dan ini ujian yang sangat berat. Apalagi bagi Anda, saudara-saudaraku, yang sudah terbiasa ke masjid, yang sudah terbiasa ruku, sujud bersama para jamaah di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah. Tentu ini adalah ibadah yang sangat mulia dan agung di sisi Allah, memamurkan masjid. Tetapi Anda dan kita semua harus merasakan ujian yang begitu berat ini, di mana kita semua akan menghadapi satu masa, satu fase, dan kita sudah hadapi beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu, dan belum tentu kita bisa menyelesaikannya karena ini semua atas kehendak Allah dalam waktu dekat. Kita tidak tahu, bisa jadi sampai 2 bulan, 3 bulan. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus seperti ini, dan na'udzubillah betapa besar kerinduan kita kepada rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa ini adalah cara Allah, ini adalah skenario Allah untuk kita semua agar kita lebih mempersiapkan diri kita menghadapi bulan suci Ramadan. Dan tentu
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang apa yang harus dipersiapkan dan apa yang kemudian dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk pada bulan Sya'ban. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah dalam sebuah hadis yang sahih, Aisyah mengatakan bahwa tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pada bulan Sya'ban kecuali beliau memperbanyak puasanya. Dan sampai dikatakan dalam hadis tersebut, sampai saya mengira bahwa beliau berpuasa selama 1 bulan penuh. Coba Anda bayangkan. Sampai saya mengira bahwa beliau berpuasa selama 1 bulan penuh. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini menandakan, para ulama dan para ahli hadis mengatakan bahwa ini bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir berpuasa di setiap harinya pada bulan suci Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Tetapi tentu tidak ada bulan yang Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan suci Ramadan. Maka berkata para ahli hadis dan para ahli ilm, para ulama, dikatakan bahwa yang dimaksud oleh Aisyah bahwa beliau seakan berpuasa 1 bulan penuh adalah kebanyakannya. Maka persiapan terbaik menghadapi sesuatu yang terbaik adalah dengan cara yang sama. Itulah kenapa Allah jadikan, perhatikan, Allah jadikan persiapan terbaik untuk kemudian solat 5 waktu itu ada solat sunnah sebelumnya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bainal adzanain, antara 2 adzan salah. Ada sebuah solat yang itu solat 2 rakaat. Antara satu adzan dengan adzan yang lain, ya, antara adzan dan iqamah, di setiap solat 5 waktu itu ada solat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua ada solatnya. Ini di luar dari solat rawatib yang Allah tentukan. Dalam rawatib ada 12. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man shalla 12 raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat setiap harinya, yang dimaksud 12 rakaat adalah salat sunnah rawatib. Apa itu salat sunnah rawatib? Salat yang diikutkan sebelum maupun setelah salat fardu. Nah, ada 12 rakaat. Siapa yang salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat 12 rakaat ini, maka Allah bangunkan rumah baginya di surga. Apa 12 rakaat salat sunnah rawatib ini? Rasulullah menjabarkan dalam hadis yang lain. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, maka 6. Asar tidak ada rawatibnya. Lalu kemudian 2 rakaat setelah maghrib, lalu 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Maka di total ada 12 rakaat. Siapa yang mengerjakannya akan dibangunkan Allah rumah di surga. Tapi mari kita ngecek kembali hadis-hadis yang lain. Pertama, hadis umum tadi. Hadis umumnya adalah antara 2 azan ada 1 solat, yaitu 2 rakaat. Jadi setiap solat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap antara azan dan iqamah Anda boleh solat 2 rakaat dengan niatan antara azan dan iqamah. Lalu kemudian yang kedua, ada hadis-hadis khusus tentang solat-solat tertentu. Contoh, solat asar. Solat asar itu tidak ada rawatibnya. Tidak ada solat yang termasuk dalam 12 rakaat rawatib tadi, baik sebelumnya maupun setelahnya. Tapi ada beberapa hadis yang berkaitan tentang solat sunnah sebelum asar. Ada hadis yang berkaitan tentang 2 rakaat solat sunnah sebelum asar, ada yang 4 rakaat solat sunnah sebelum asar. Yang 4 rakaat ini, hadis dikatakan, rahimallahu imra'an, Allah merahmati, semoga Allah merahmati seorang yang solat sunnah 4 rakaat sebelum solat asar, 2 rakaat dan 2 rakaat. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan apa? Kalau tadi antara adzan dan iqamah ada solat 2 rakaat, dan ada beberapa solat yang memang sudah ada solat sunnah rawatibnya sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum zuhur, contoh, sebelum subuh, contoh itu, dan sebelum asar dalam hadis yang terpisah. Ini menandakan bahwa semua solat 5 waktu kita boleh mengerjakan, ada sunnah anjuran untuk kita mengerjakan 2 rakaat sebelumnya. Menandakan apa? Bahwa persiapan terbaik sebelum masuk pada inti dari ibadah yang diwajibkan ada muqaddimahnya, ada pendahuluannya. Dan ini latihan untuk kemudian lebih serius, lebih konsentrasi, dan lebih bisa fokus, yaitu solat 2 rakaat sebelumnya. Dan tentu orang yang kemudian bisa melakukan solat 2 rakaat antara adzan dan iqamah adalah orang yang bergegas ketika mendengarkan adzan. Dia mengambil wudunya lalu bersegera untuk kemudian solat 2 rakaat karena Allah antara adzan dan iqamah tadi. Begitu juga dengan ibadah puasa.
Rasulullah menjadikan contoh ibadah Sya'ban tadi, ibadah puasa pada bulan Sya'ban tadi, yang dikatakan oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, di mana Ummul Mukminin Aisyah mengatakan bahwa saya melihat Rasulullah SAW memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Ini sebagai role model, sebagai uswah terbaik, sebagai teladan terbaik bagi kita. Dan kita bisa melihat, saudara sekalian, dengan adanya hadis ini menandakan bagi kita bahwa ternyata Rasulullah SAW melatih dirinya memperbanyak berpuasa Sya'ban di bulan suci Sya'ban. Di antara perkataan dan penjelasan para ulama, salah satu sebabnya adalah agar beliau dan para sahabatnya melatih diri untuk banyak berpuasa, sehingga ketika masuk bulan Ramadan mereka sudah dalam keadaan siap untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Dan subhanallah, memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban seperti saat ini kita di bulan Sya'ban adalah sunnah di antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang perlu kita perbanyak. Tidak perlu mengenal Senin dan Kamis, tidak perlu mengenal build. Seluruh hari di bulan Sya'ban Anda boleh berpuasa. Tidak harus Senin Kamis, tidak harus bulan Bid, tidak di hari-hari Bid, tidak harus. Semua hari di bulan Sya'ban Anda bisa berpuasa. Dan ini adalah di antara keutamaan bulan Sya'ban, dan itu adalah anjuran dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka persiapan terbaik untuk memasuki bulan suci Ramadan, bekal terbaik untuk memasuki ibadah puasa 1 bulan penuh yang diwajibkan Allah, hanya ada satu puasa yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Dan tahukah Anda, sebelum diwajibkan puasa ini ada 3 tahapan Allah mewajibkan puasa Ramadan. Pertama, puasa yang paling pertama Allah wajibkan adalah puasa Ashura, tanggal 10 Muharram, yang diwajibkan kepada Rasulullah SAW dan kepada seluruh sahabatnya. Lalu kemudian datang kewajiban yang kedua, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Tetapi dalam keadaan konteks pilihan, Anda boleh puasa, Anda boleh membayar fidyah. Ya. Nah, ini sesuai dengan ayat Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu ya fidyatun ta'amu miskin. Ya. Dan siapa yang mampu ya untuk kemudian membayar puasa, maka dia membayar fidyah untuk orang-orang miskin. Jadi setelah puasa Ashura ada puasa Ramadan tapi dalam bentuk pilihan. Barulah kemudian Allah wajibkan kepada Rasulullah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nah, ini kronologi asbab nuzul cerita bagaimana puasa Ramadan itu diwajibkan kepada baginda kita Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selama hidupnya puasa 9 kali Ramadan. Perhatikan, 9 kali beliau berpuasa selama hidupnya di bulan suci Ramadan. 5 di antaranya beliau berpuasa 29 hari. 4 sisanya beliau berpuasa selama 30 hari. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita kemudian mengambil kesimpulan bahwa Allah ketika mewajibkan puasa Ramadan kepada baginda Rasulullah SAW tidak langsung turun diwajibkan seperti itu, tidak. Seperti salat. Salat yang paling pertama dianjurkan Allah kepada Rasulullah SAW yaitu salat malam, sebelum diturunkan salat yang 5 waktu. Begitu juga dengan puasa, sebelum diturunkan puasa Ramadan, yang paling pertama diwajibkan oleh Allah adalah puasa Ashura, tanggal 10 Muharram, kepada Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwa Allah ingin ada pendahuluan. Sebelum masuk pada yang diwajibkan, Allah berikan pendahuluan. Tes, dicoba, mampu atau tidak. Lalu kemudian diturunkanlah syariat. Dan ini adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Andai kata Ramadan itu langsung diturunkan, mungkin sebahagian sahabat di waktu itu merasa keberatan atau mungkin ada yang belum terbiasa. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga diwajibkanlah Ramadan itu setelah tadi diwajibkan dalam kategori boleh dipilih antara berpuasa atau membayar fidyah, baru kemudian yang ketiga diwajibkan secara mutlak kepada seluruh sahabat Rasulullah dan kepada seluruh kita yang hadir hari ini, yang hidup hari ini, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari situ turunlah ayat Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah ditetapkan bagi kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min
qablikum, sebagaimana telah ditetapkan untuk orang-orang sebelum kalian berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Saudara sekalian, maka turunlah ayat faman syahida minkumus syahra falyasum, diwajibkanlah secara mutlak. Kata Allah, barang siapa yang masuk pada bulan suci Ramadan dan mereka hidup dalam keadaan sehat, tidak ada uzur, maka hendaklah mereka ketika masuk dan menyaksikan bulan suci Ramadan datang, maka hendaklah mereka berpuasa. Maka ini ayat diwajibkannya puasa. Nah, maka bekal terbaik untuk menghadapi bulan suci Ramadan adalah latih dirimu di bulan Sya'ban yang seperti ini untuk banyak-banyak berpuasa. Muqaddimahnya Ramadan adalah puasa Sya'ban kita ini. Latih sebanyak-banyaknya, berpuasa sebanyak-banyaknya. Nah, bagi yang punya utang, bayarkan di bulan Sya'ban. Hitung baik-baik, jangan sampai kemudian kurang harinya, sehingga kemudian Anda masuk bulan Ramadan dalam keadaan Anda masih punya utang di bulan Sya'ban. Na'udzubillah min dzalik. Hitung harinya. Maka saudara sekalian, sebaik-baik diri kita, ibadah yang kita siapkan, bekal terbaik untuk menghadapi bulan suci Ramadan adalah memperbanyak puasa. Ya, kalau Anda punya utang, bayarlah di bulan Sya'ban, selesaikan. Begitulah dahulu Aisyah, istri Rasulullah SAW, membayar utang-utangnya, kebanyakan beliau membayarnya di bulan Sya'ban. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itulah bekal terbaik yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu banyak-banyak melatih diri kita untuk beribadah puasa. Latih diri kita, ketika kita bisa melatih diri kita beribadah puasa di bulan Sya'ban, artinya kita melatih diri kita untuk sahur dan berbuka puasa. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita masuk pada poin yang kedua yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Apa itu? Adalah dengan melatih diri kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Allah sendiri yang mengatakan itu. Kata Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, Syahrul Ramadan. Kata Allah, bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkannya di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai tanda yang jelas minal huda, dari petunjuk itu sendiri, wal furqan, dan dari pembeda yang hak dan yang batil. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, maka sebelum menghadapi bulan Ramadan, latihlah dirimu untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagi yang belum bisa membacanya dengan baik dan benar, saya anjurkan kepada kalian untuk kemudian mengikuti program-program yang dibuat oleh ustadz-ustadz, ya, atau oleh guru-guru mengaji yang ada di sekitar kita, untuk kemudian bisa melatih diri kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sungguh merugi jika saja selama hidup kita tidak pernah belajar Al-Quran dengan serius. Sungguh merugi kalau nanti sebelum kita mati atau ketika kita wafat dalam keadaan kita belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, padahal kita adalah orang yang jago berpidato di hadapan ribuan orang. Na'udzubillah min dzalik. Anda seorang direktur di sebuah perusahaan, Anda bisa mengkondisikan 10.000 pegawai Anda, tetapi Anda tidak bisa membaca kalamullah. Sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Sungguh Anda termasuk orang yang merugi kalau Anda tidak bisa membaca Al-Quran, sedangkan Anda jago berbicara di hadapan manusia. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, maka bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, latih diri Anda, belajar tajwid, belajar tahsin. Targetkan sebelum Ramadan, saya sudah harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid yang ada, yang menjadi batasan dalam Al-Quran itu sendiri. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian setelah Anda belajar mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kalau Anda sudah mampu, maka buatlah program. Apa buat program? Latih diri Anda untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Bacalah Al-Quran dan bacalah artinya.
agar kecintaanmu tumbuh kepada Al-Quran. Sehingga nanti ketika bulan suci Ramadan masuk dan tiba, Anda tidak mau berpisah dengan Quran. Dan itulah sebaik-baiknya orang yang kemudian hidupnya dipenuhi dengan Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Dikatakan dalam sebuah asar Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ketika masuk bulan suci Ramadan, yakhtimul Quran fil yawm marratain. Beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu hari 2 kali, saudara sekalian. Bayangkan, masuk bulan suci Ramadan 2 kali beliau khatam. Khatmah fil nahar wa khatmah fil lail. 1 kali khatmahnya, 1 kali khatamnya di siang hari, dan 1 kali khatamnya di malam hari. Kenapa? Kenapa bisa terjadi ini? Karena beliau sangat cinta dengan Al-Quran. Tidak mau lepas dari Al-Quran. Seakan hidupnya 24 jam itu untuk Quran saja. Subhanallah. Dan ini dikatakan dalam riwayat, saudara sekalian. Dan subhanallah, tentu selain itu yang bisa membuat beliau bisa khatmah cepat di siang harinya sekali dan di malam harinya sekali adalah karena keterbiasaan beliau dengan Al-Quran. Karena kebersamaan beliau yang sebelum masuk Ramadan, beliau sudah terbiasa bersama dengan Al-Quran. Beliau sudah terbiasa menghafalkan Quran. Bahkan dikatakan beliau hafal Al-Quran dari usia belita, dari usia belia kecil. Dan itulah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburinya, Anda bisa membuat program yang sangat baik, yaitu menghafalkan Al-Quran. Aturlah target-targetmu. Selain engkau mempunyai target untuk membaca Al-Quran, buatlah target untuk kemudian bisa menghafalkan Al-Quran. Sehingga ketika kemudian Anda menghafalkan Al-Quran, Anda bisa menggunakan hafalan-hafalan tersebut pada solat-solat Anda di bulan suci Ramadan. Betapa banyak solat sunnah yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan. Ada solat tarawih, ada solat qiyamul lail, tahajud, subhanallah. Ya, yang mana tentu malam-malam, solat pada malam-malam di bulan suci Ramadan jauh lebih besar pahalanya dari solat di malam-malam di bulan-bulan yang lainnya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masuk pada amalan yang ketiga yang harus kemudian kita perbanyak ketika kita ingin mempersiapkan diri kita untuk masuk pada bulan suci Ramadan. Apa itu? Latihlah dirimu untuk banyak-banyak dan untuk sering-sering dan untuk membiasakan diri bangun solat malam. Karena sungguh solat di bulan Lailatul Qadar, di bulan Ramadan, ada solat, ada ibadah pada 10 malam terakhir di dalamnya, yang mana jika Anda bangun solat di malam tersebut atau bangun beribadah di malam tersebut, Anda akan mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Allah dalam Al-Qadr, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran ini pada sebuah malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam pada bulan Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Anda tahu berapa lama 1000 bulan itu? Kalau kita bagi dengan usia kita, itu sama dengan 83 tahun, saudara sekalian. Allah, satu malam kita beribadah di dalamnya lebih baik daripada 83 tahun kita beribadah. Dan ini tentu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita malam ini sebagai hadiah di bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam sebuah riwayat, beliau dikatakan sebaik-baik beliau adalah sebaik-baik beliau pada bulan Ramadan. Bayangkan, di luar bulan Ramadan beliau sudah sangat baik, sangat mulia akhlaknya. Bagaimana ketika masuk pada bulan suci Ramadan? Ya, Anda bisa bayangkan, beliau bersifat dengan sikap yang terbaik, ya. Di luar bulan suci Ramadan, maka bayangkan kalau beliau mengatakan sebaik-baik beliau adalah di bulan suci Ramadan. Bagaimana begitu mulia akhlaknya di bulan suci Ramadan. Dan beliau mengatakan, ya, pada 10 malam terakhir beliau beriktikaf. Beliau menghidupkan malamnya. Dan beliau menganjurkan untuk bangun sholat malam dan membangunkan keluarga yang ada pada waktu itu, dibangunkan keluarga. Lalu setelah itu beliau mengikat kencang ikat pinggangnya agar kemudian beliau bisa kuat, agar beliau kemudian bisa hilang ngantuknya untuk kemudian menghidupkan malamnya. Dan itu dilakukan oleh manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan. Saudara sekalian, kalau Anda terbiasa hari ini untuk bangun sholat malam, maka beruntunglah Anda ketika Anda masuk bulan suci Ramadan. Latihlah dirimu khususnya di sepertiga malam terakhir, karena ada satu malam di sana. Kejarlah, carilah malam itu. Ya, malam yang begitu mulia, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yang mungkin usia kita pun belum tentu sampai pada 1000 bulan tersebut. Yang keempat, saudara sekalian, bekal terbaik untuk masuk pada bulan suci Ramadan, yaitu dengan memperbanyak bersedekah. Dan sedekah ini khusus secara umum, kalau kita bahasakan sedekah itu adalah amalan yang berkaitan dengan hamba Allah yang lain, atau menolong hamba Allah yang lain. Bersedekah. Latih diri Anda untuk terbiasa mengeluarkan harta Anda untuk memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi pada bulan suci Ramadan. Kalaulah saja di luar bulan suci Ramadan orang yang memberikan makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala puasa seperti yang berpuasa pada puasa sunnah tersebut. Maka bagaimana dengan orang yang memberikan makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan? Mari, saya mengajak diri saya dan antum semua yang hadir hari ini untuk kemudian kita bergegas melatih diri kita saat ini di bulan Sya'ban ini, apalagi di tengah wabah corona ini. Latih dan salurkan harta-hartamu, latih dirimu sebagai bekal terbaik menghadapi bulan suci Ramadan. Karena orang yang mengetahui kepentingan satu hal, orang yang mengetahui pentingnya sesuatu, maka akan dia mempersiapkan dengan sesuatu yang penting juga. Orang penting tahu tentang arti kepentingan. Orang yang betul-betul mengerti tentang kemuliaan, maka dia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi atau mengejar kemuliaan itu. Dan itulah orang-orang yang tahu betapa mulianya dan betapa pentingnya bulan suci Ramadan. Maka latih diri kita untuk bersedekah. Dan puncak dari sedekah itu di bulan suci Ramadan adalah zakatul fitrah. Zakat fitrah yang diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Nanti dikeluarkan sebelum, ya, di akhir-akhir bulan suci Ramadan, sebelum khatib Aid naik ke atas mimbar, atau sebelum salat Aidul Fitri dikumandangkan. Nah, saudara dilaksanakan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka amalan yang keempat ini berkaitan dengan orang lain. Dan tentu ada yang luar biasa di balik itu. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-7, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullah, kalau kalian menolong Allah. Berkata para ahli tafsir, menolong Allah yang dimaksud dalam ayat ini menolong hamba Allah. In tansurullaha yansurkum, maka pasti Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian, menguatkan kaki-kaki dan pegangan-pegangan kalian. Saudara sekalian, yang dimaksud dalam ayat ini, jika kamu menolong hamba Allah, ya, menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongmu, dan pasti Allah akan mengokohkan pendirianmu, menguatkanmu. Maka coba lihat saudara sekalian, kalau kita berbagi di tengah wabah corona ini, apalagi di bulan Sya'ban seperti ini, dengan berniat melatih diri kita sebelum masuk bulan suci Ramadan, maka ketika itu kita akan terbiasa menjadi orang yang biasa peka untuk menolong hamba Allah. Maka ketika kita kemudian berbagi dan ketika kemudian menolong hamba Allah, akan muncul kecintaan dalam diri kita. Dan tentu orang yang menolong sesama mereka adalah orang yang mencintai sesamanya. Dan itu adalah murni rasa sayang Allah berikan kepada kita umat manusia. Dan tidak semua orang diberikan rasa cinta itu. Tidak semua orang diberikan rasa sayang itu, saudara sekalian. Maka latihlah dirimu untuk banyak bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Khususnya di tengah wabah corona ini, banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang terputus nafkah dan rezekinya karena adanya wabah corona ini. Maka sisihkanlah penghasilanmu, sisihkanlah uangmu untuk mereka yang kesulitan di tengah wabah corona ini. Yang terakhir, menjadi poin yang kelima yang harus kita lakukan juga untuk kemudian kita menghadapi bulan suci Ramadan. Di antara amalan yang penting dan kita dianjurkan untuk memperbanyak melakukan amalan ini, ibadah ini, adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla.
Mintalah kepada Allah, mintalah kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita keimanan, memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita taufik dan hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk masuk dan untuk bisa taat pada bulan suci Ramadan. Bukan hanya bisa sampai pada bulan suci Ramadan, karena akan banyak orang yang Anda saksikan nanti kelak masuk pada bulan suci Ramadan, Allah berikan kekuatan, kesehatan, tapi Allah cabut darinya keimanan dan ketaatan. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku kekuatan, keimanan, ketaatan, kesehatan, agar aku bisa masuk pada bulan suci Ramadan. Dan ya Allah, kuatkan aku untuk menghadapi bulan suci Ramadan, dan izinkan aku menjadi hamba yang beruntung di bulan suci Ramadan dengan banyaknya amal saleh, ibadah dan ketaatan di sisimu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa ibadah itu? Yaitu doa. Ibadah yang akan menutup bekal-bekal kita hari ini. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah kepada Allah dengan serius. Berdoalah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Karena seseorang akan dilihat kecintaannya kepada sesuatu dengan dilihat keseriusannya meminta kepada Allah tentang sesuatu itu. Kalau Anda memang butuh, benar-benar butuh, berdoalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya doa. Dengan sebenar-benarnya doa, untuk kemudian Anda buktikan kepada Allah bahwa Anda betul-betul butuh kepada Allah, dan berdoalah kepada Allah. Kalau Anda betul-betul mencintai Allah, kalau Anda benar-benar mencintai bulan Ramadan, kalau Anda benar-benar mencintai Rasulullah dan rindu kepada tamu yang mulia ini yang hanya datang sebulan dalam 1 tahun yang ada, maka pasti Anda akan mengangkat kedua tangan, atau kemudian Anda akan berdoa di saat sujud Anda, atau berdoa di waktu-waktu yang mustajab sambil menangis, ya Allah, izinkan hamba-Mu untuk masuk pada bulan Ramadan, izinkan hamba-Mu untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ini. Ya Allah, di tengah wabah corona ini, izinkan kami, ya Allah, untuk bisa salat berjamaah di bulan suci Ramadan. Izinkan kami, ya Allah, untuk kemudian bisa salat tarawih bersama-sama. Izinkan kami untuk bisa qiyamul lail bersama-sama. Izinkan kami untuk bisa berbuka puasa bersama-sama. Saudaraku, kalau kemudian kita serius untuk masuk pada bulan Ramadan ini dan minta kepada Allah agar wabah corona ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Bagimu yang telah rindu dengan masjid, bagimu yang telah rindu dengan salat berjamaah, kamu bisa bayangkan betapa beratnya kehidupan kita nanti di bulan suci Ramadan ketika kita harus berjamaah di rumah-rumah kita. Betapa beratnya kita harus melewati malam-malam. Itu nikmat yang Allah akan cabut. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka jika kita serius, saudara sekalian, mintalah pada Allah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan fokus. Ya Allah, angkat wabah ini, ya Allah, agar kami bisa menikmati ibadah Ramadan kami. Ya Allah, angkat wabah ini agar kami bisa kembali ruku dan sujud berjamaah di bulan suci Ramadan, ya Allah. Ya Allah, angkat wabah ini dari kota kami, dari negeri kami, ya Allah, agar kami bisa berbuka puasa bersama-sama, agar kami bisa berkumpul dalam ketaatan, agar kami bisa kembali bermajelis ilmu di bulan suci Ramadan ini, ya Allah. Berdoalah dan yakinilah bahwa Allah menjawab doa-doa kita. Tentu dengan melihat keadaan yang semakin hari semakin bertambah jumlah korban, semakin bertambah jumlah pasien yang dalam pengawasan. Tentu dengan melihat keadaan sekarang, kita tentu pesimis. Tapi ketahuilah saudaraku, kita punya Allah. Kita punya Allah yang maha berkuasa, yang tidak pernah mengingkari janjinya, yang mengatakan, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka aku akan jawab doa-doa kalian. Dan Allah juga yang mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni. Di antara ayat-ayat puasa yang ada dalam surah Al-Baqarah, Allah selipkan satu ayat tentang doa, yang ketika Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Wahai Muhammad, ketika ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah kepadanya bahwa aku begitu dekat. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Aku menjawab doanya orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa kepada aku, wahai Muhammad. Ujibu da'watan da'i idza da'an. Camkan kalimat ini, catat baik-baik kalimat ini dalam hati kita. Aku jawab doanya hambaku yang berdoa ketika dia berdoa. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka mengikuti aturan-aturanku, menaati perintahku, menjauhi laranganku. Ini syaratnya saudara sekalian agar doa kita diterima. Taati perintah Allah, ikuti maunya Allah, ikuti sunnah Rasulullah, jauhi yang dilarang oleh Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka yakin kepadaku. Maka mari saya mengajak, ini bekal terbaik kita sebelum menghadapi Ramadan. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan keyakinan. Di saat yang sama kita harus buktikan bahwa kita telah mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah tidak mungkin ingkar janjinya. Allah yang mengatakan, ujibu da'watad da'i, aku jawab doanya orang berdoa idza da'an, ketika dia berdoa. Dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku maka aku akan jawab doa kalian. Maka saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh untuk berdoa pada Allah. Dan inilah bekal kelima kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan.